Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi sama aku Amoy dalam acara Podsesi Podcast seminggu sekali. Wah, Mugger Lovers gimana nih kabarnya? Baik-baik aja, kurang baik, atau nggak baik? Amoy berharap kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, selalu diberikan panjang umur ya. Oke, amin. Nah, di sini Amoy tuh bakalan ngebahas kalau misalnya Amoy bilang podcast kali ini tuh podcast yang lebih spesial dari biasanya, ya iya dong, karena podcast itu semuanya tuh spesial kan. Podcast itu setiap harinya itu pasti bakalan nambah level gitu loh kespesialannya. Nah, di sini itu sekian part yang kesekian ya. Amoy nggak podcast sama biasanya, nggak podcast sama Pak Nur, nggak podcast sama Selfie, nggak podcast sama Nadifa. Di sini sama sendiri lagi. Kenapa ya kok kamu tuh selalu sendiri gitu? Kenapa nggak ada yang nemanin? Aku juga sedih sih sebenarnya. Tapi enggak lah. Kalian semua Mugger Lovers yang mau nemenin Amoy podcast boleh dong. PC aja. Nah, daripada lama-lama ini udah 1 menit sendiri di openingnya. Aku bakalan ngebahas apa sih di podcast kali ini tuh, di podcast kali ini. Nah, tadi kan aku bilang ada Pak Nur. Kalau misalnya nggak ada Pak Nur, berarti ini adalah waktu yang tepat untuk Amoy roasting Pak Nur. Ya kan? Pasti Mugger Lovers semuanya pernah diajarin sama Pak Nur. Itu pasti tuh punya unek-unek kan sama Pak Nur. Iya dong, iyalah. Amoy ini aja yang udah diajarin sama Pak Nur tuh sebenarnya tuh kayak ada sih sesuatu yang harus diucapkan. Tapi kan ya kalau misalnya di depannya langsung kan nggak enak kan. Jadi yang penting di sini aja kan nggak ada Pak Nur, ya kan? Oke. Sebenarnya tuh Pak Nur tuh baik sih. Tapi kenapa Pak Nur tuh harus menyuruh aku untuk podcast setiap hari? Gitu loh, ya kan? Kayak kenapa Mugger Lovers tuh harus melihat mukaku ini setiap hari coba? Kenapa coba? Namanya aja Podsesi, podcast seminggu sekali. Gitu loh. Ya walaupun sebenarnya tuh Amoy tuh suka sih disuruh podcast, karena kan ya ini tuh kan hobiku ya teman-teman. Jadi kayak ya suka-suka aja. Cuman kenapa setiap hari gitu loh? Dan kenapa nyuruhnya tuh mesti podcastnya tuh yang ekstrim? Kenapa coba? Kenapa yang tidak ada persiapan gitu? Setiap hari oke, nggak apa-apa, karena aku juga seneng gitu podcast setiap hari. Tapi mbok ya disiapin. Ini tuh nggak kayak bener-bener langsung Marah, kamu podcast ya sekarang. Atau enggak, Marah, besok podcast ya. Temanya apa Pak? Mbok. Jadi kayak jadi muridnya Pak Nur tuh harus siap segala macem. Kalau misalnya kamu diajak podcast, itu kamu tuh harus siap, nggak siap kudu siap gitu. Dan Pak Nur tuh kayak wah, ngasih tugasnya nggak main-main sih, bener-bener kayak TVO. Aku tuh asal awal-awal masuk presenter tuh TVO banget, bener-bener TVO tiap hari itu TVO. Terus abis gitu disuruh apa tuh ngevideo muka sambil opening dan closing baca berita. Itu tuh juga sering loh. Dan itu tuh kayak apa ya, kayak duh kenapa sih waktu awal-awal presenter itu tuh kayak aku tuh kan belum terbiasa gitu loh di depan kamera. Terus aku disuruh begitu, aku tuh udah kayak aduh, ini nggak ada yang ingin mengkasihani aku gitu loh. Jadi ya gitu ya, Pak Nur tuh bener-bener wah semangatnya tinggi sih, bener-bener semangat banget. Kadang aku capek gitu, kayak masa dikasih tugas setiap hari. Udah gitu waktu zaman-zamannya aku belum menang, itu tuh juga kayak disuruh lomba setiap hari, disuruh nyari-nyari lomba sana sini, disuruh ikut lomba sana sini. Terus kayak juga dikasih tugas. Aku tuh capek. Ini tuh waktu aku belum menang lomba ya. Itu tuh aku tuh jujur, aku tuh kayak ngerasa wah ini kayak bukan bakatku dari sini gitu. Terus tapi kenapa ya kok Pak Nur tuh selalu memberi aku wejangan, memberi aku semangat kalau misalnya ini tuh belum waktunya aja, bukan bakatmu gitu. Itu tuh yang aku rasain tuh sebenarnya tuh capek, kayak aku mau keluar aja lah dari presenter, kayak nggak pernah menang, terus kayak nggak diakuin dong kan, kayak percuma banget aku masuk presenter. Nah mindsetku tuh pada saat itu tuh seperti itu teman-teman. Nah kenapa sekarang waktu aku sudah dapet waktu aku udah dapet juara, itu tuh aku tuh jadi kayak
bener sih kata Pak Nur. Maaf ya, walaupun ini tuh kamu itu dari tadi tuh ngerosting yang kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu, tapi sebenarnya tuh kamu ngerasain sendiri, oh manfaatnya tuh ini. Nah kalau keluar-keluar tadi itu sebenarnya tuh ya perasaan Amoy pada saat belum tahu manfaatnya ini semua itu apa begitu. Jadi kalau misalnya Mugaro Lover semuanya tuh ada yang muridnya Pak Nur, terus sekarang lagi ada di masa-masa disuruh-suruh, sekarang lagi ada di fase capek karena gak pernah juara, atau karena kayak kok disuruh terus gitu kan, itu kan capek kan, itu tuh gak apa-apa. Karena apa? Karena suatu saat nanti pasti yang bener-bener serius itu akan dapat manfaatnya. Seperti Amoy gak bilang ya kalau Amoy itu bener-bener serius atau gimana gitu ya, walaupun serius tapi itu ya kan masa sombong. Enggak dong, pokoknya begitu. Pokoknya kayak apa ya, walaupun Pak Nur itu sangat amat menguras tenaga kita, tapi percaya deh, suatu saat nanti yang akan menikmati itu semua adalah kita sendiri. Dimana Amoy ngerasa capek disuruh tugas sama Pak Nur, disuruh belajar baca radio, disuruh bawa teks, disuruh print teks dan dilaminating, karena Amoy tuh gak punya print ya teman-teman di rumah, jadi kayak wah ribet banget lah pokoknya kalau mau ngeprint, antri-antri gitu-gitu. Tapi ternyata sampai saat ini bermanfaat. Karena saat Amoy ingin belajar presenter, saat sudah memasuki dunia presenter terus ingin belajar terus Amoy jadi punya teksnya. Kayak ya udah tinggal ngambil aja, nggak perlu nyari-nyari di HP yang udah tenggelam, kan kadang tuh tenggelam karena memorinya penuh gitu kan. Sekarang tuh nggak, bener-bener kayak pengen belajar ya udah ambil aja gitu, karena udah di print, udah ada gitu dan ditaruh map. Itu tuh bermanfaat banget. Padahal dulu tuh aku udah kayak ngomel-ngomel gitu loh, terus disuruh latihan tiap hari juga, disuruh podcast tiap hari, itu tuh bermanfaat. Apalagi kalau disuruh jadi pembina apel, wah itu sih itu yang paling Amoy hindari sampai saat ini ya, jujur aja. Tapi itu tuh bermanfaat. Aku jadi kayak kalau disuruh maju ke depan jadi bisa lebih mengendalikan gitu. Walaupun ada rasa grogi tapi ya bisa mengendalikan, bukan bener-bener grogi yang deg-degan atau kayak gimana gitu. Jadi kayak semuanya yang dilakukan Mak Nur tuh kalau dipikir-pikir tuh ternyata bermanfaat juga ya buat Amoy. Sampai saat ini aku tuh nggak pernah nyesel, pernah kayak capek ngerasa kok Pak Nur gini sih. Itu Amoy tuh nggak pernah nyesel. Karena apa? Karena ya itu namanya belajar. Menurutku itu tuh namanya prosesnya. Wajar kita capek terus, tapi bukan berarti jela-jelain gurunya ya. Nggak dong, nggak mungkin. Kalau jela-jelain gurunya kayak nyelat gimana itu kan ya enggak dong. Cuman kalau misalnya lagi ngerasa capek atau sedikit mengeluh kayak wah kok dikasih tugasnya banyak sih, itu nggak apa-apa. Cuman tenang, nanti itu yang dapet ini ya tuh kamu, yang dapat hasilnya tuh kita sendiri gitu loh. Jadi kayak semua yang dilakukan guru tuh nggak mungkin untuk menjerumuskan muridnya. Semuanya pasti itu hasilnya akan kembali ke muridnya sendiri. Walaupun Pak Nur itu memang semangatnya rada-rada tinggi, sampai kita tuh yang muridnya tuh kadang nggak cukup ya untuk menggapai semangatnya Pak Nur, untuk mengejar semangatnya Pak Nur. Tapi tenang, kita tuh bisa punya semangat sendiri. Terus semangatnya kita disatuin sama semangatnya Pak Nur, jadi mantap. Oke, begitu dulu. Roasting Pak Nur itu sebenarnya bukan roasting ya roasting sih, tapi kan tetap aja guys, itu tuh ada pesannya. Kalau misalnya semua itu pasti ada manfaatnya, semua itu pasti ada pesan-pesannya, dan kita akan mendapatkan hasilnya kalau kita benar-benar mau untuk berproses gitu. Itu ya pesan dari Amoy. Semoga buat teman-teman yang muridnya Pak Nur, buat Mugaro Lovers yang muridnya Pak Nur atau bukan, karena muridnya Pak Nur kan bukan cuma presenter ya, bahasa Jawa, terus di sekolah Mugaro itu juga muridnya Pak Nur. Semoga tetap semangat dan tetap sabar, tetap tabah. Pokoknya kudu semangat banget lah, semangat yang membara, terus harus siap untuk berproses dengan Pak Nur. Oke? Karena enak loh jadi punya guru pendamping seperti Pak Nur, karena kan semangat ya. Jadi kayak kita tuh kalau misalnya lagi capek terus ditelepon sama Pak Nur, di WA sama Pak Nur, itu kita jadi kayak wah, aku emang awalnya tuh kayak nggak enak, aku nolak Pak Nur, aku tak ikut aja padahal aku capek gitu kan. Tapi sekarang lama-kelamaan bakalan jadi seneng. Aku yang ngerasain itu, kalau misalnya ditelepon sama Pak Nur untuk dikasih tugas, itu aku seneng. Jadi kayak wah semangat banget nih gitu. Oke, terima kasih Mugaro Lovers.
mohon maaf kalau Amaya ada salah-salah kata. Mohon maaf ya Pak Nur, karena ini sebenarnya disuruh Pak Nur disuruh ngerosting gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semoga sehat selalu ya.